Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3201. Ketika Harold mendengar kata-kata ini dari Nyonya Tua Wilson, dia menjadi bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, "Nenek, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, itu sangat bagus. Aku selalu merasa bahwa anak laki-laki TCH Charlie itu cepat atau lambat akan terkena badai petir, jadi sepertinya ini adalah sinyal sebelum badai petir." Ekspresi Mrs. Wilson muncul sedikit puas. Keluarga mereka telah melakukannya dengan baik selama lebih dari setahun, semua karena tipu daya Charlie. Di masa lalu, para ahli Feng Shui dan ahli metafisika telah mengumpulkan banyak uang dari kantong orang kaya, tetapi tidak ada yang berakhir dengan baik. Saya pikir Charlie juga akan selesai. Tubuh Harold berkedut karena kegembiraan dan berkata, jika dia benar-benar gagal, saya pikir keluarga mereka akan segera tamat. Mungkin dalam beberapa hari, keluarga kulit putih itu harus datang dan mengambil kembali villa ini. Nuh, yang sedang berbaring di samping, berkata dengan penuh semangat, oh, kalau begitu, angin dan air akan benar-benar berputar. Yang terbaik adalah jika Charlie buru-buru gagal, maka keluarga mereka tidak punya tempat untuk pergi, jatuh ke jalan, maka kita akan menonton lelucon keluarga mereka. Omong-omong, dia tidak bisa tidak berkata dengan bangga, 30 tahun Sungai Timur, 30 tahun Sungai Barat. Mereka tentu tidak bisa membayangkan bahwa keluarga kami masih bisa bertahan. Sekarang Wendy memiliki orang yang berharga untuk membantunya, dan dia mengelola perusahaan upacara terbesar di seluruh kota. Mrs. Wilson tertawa dan berkata, Wendy adalah petarung sejati. Mulai dari nol, dia mampu menjadikan perusahaan sebagai perusahaan nomor 1 di seluruh kota, dia sendiri jauh lebih baik daripada kalian berdua. Wanita tua Wilson memandang mereka berdua dan berkata dengan marah, ngomong-ngomong, kalian berdua benar-benar sampah. Saya meminta Anda untuk membersihkan Ella ini, tetapi Anda berdua membuat diri Anda lumpuh dan sekarang berbaring di tempat tidur, meminta saya, seorang wanita tua, untuk membawa Anda untuk SH, T dan UR-NE. Ini keterlaluan. Ketika kata-kata ini keluar, Noah dan Harold saling memandang, dan mereka bisa melihat rasa malu yang tak ada habisnya di mata satu sama lain. Memang benar bahwa anggota laki-laki dari keluarga Wilson tidak memiliki banyak kemampuan dan kapasitas. Meskipun Nuh adalah putra tertua dan selalu sangat dihargai oleh wanita tua itu, orang ini pada dasarnya adalah pria jerami, termasuk jenis tuan setengah botol yang goyah. Adapun Harold, cucu tertua, lumpur yang lebih busuk tidak dapat menopang dinding, standar tidak berguna, tidak ada gunanya, berpura-pura menjadi yang pertama. Mereka berdua telah melakukan bertahun-tahun di grup Wilson, pada dasarnya tidak menciptakan kinerja apapun, puncak grup Wilson adalah lelaki tua Wilson yang mengambil uang pesangon keluarga Wade, dan berjuang selama setengah seumur hidup untuk maju, sejak kematiannya, hartanya terus menyusut, sampai kebangkrutan dan likuidasi. Bab 3202. Pada saat ini, Nyonya Wilson melihat ayah dan anak itu tidak berbicara, menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, saya tidak tahu apa Wendy bagi bangsawan itu pada akhirnya, dengarkan kata-katanya, pihak lain sangat mampu. Dia langsung mengambil perusahaan dari pemilik sebelumnya dan memberikannya kepada Wendy untuk diurus. Dan bos sebelumnya, tidak hanya tidak berani mengadu, tetapi juga rela pergi ke KTV sebagai kura-kura. Berurusan dengan orang-orang adalah seni seperti itu, tidak bisa dikatakan seberapa mampu orang ini. Iya. Noah juga tidak bisa menahan nafas, saya mendengar bahwa bos Wendy sebelumnya masih berjuang dengan hidupnya. Dia pasti tidak mengharapkan seseorang untuk menekuk pergelangan tangannya dan membersihkannya dari kata-katanya. Saya pikir orang yang mulia harus mengenal salah satu orang terpenting di dunia bawah kota, mungkin dia adalah tuan muda dari keluarga besar. Nyonya Wilson berkata, kalau saja Wendy bisa bersama dengan bangsawan itu, yang dibutuhkan keluarga kita sekarang adalah pendukung yang baik. Noah mengangguk lembut dan berkata, aku melihat mata Wendy bersinar setiap kali dia menyebut bangsawan itu, jadi mungkin dia sudah lama diam-diam jatuh cinta padanya. Nyonya Wilson mengangguk dan berkata, saya juga bisa melihat apa yang Anda katakan, tetapi dia tidak mau mengungkapkan identitas bangsawan itu, jadi saya, seorang wanita tua, hanya bisa cemas. Kemudian, Mrs. Wilson berkata, baiklah, Noah, Anda harus berbicara dengan Wendy sendiri nanti, dan tanyakan seberapa jauh dia telah berkembang dengan bangsawan itu, dan jika masih belum jelas, biarkan dia sedikit lebih cepat.
Noah berkata dengan canggung, "Bu, bagaimana saya bisa berbicara dengan Wendy tentang hal-hal seperti itu?" Mrs. Wilson berseru, "Hanya Anda yang dapat mengajukan pertanyaan yang paling tepat. Karena masalah Anda, Wendy selalu memiliki beberapa pendapat tentang saya. Jadi jika saya bertanya padanya, dia pasti tidak akan bisa membuka hatinya dengan saya." Harold segera menawarkan diri untuk mengatakan, "Nenek, mengapa saya tidak berbicara dengannya? Kami tidak memiliki kesenjangan generasi, dan lebih mudah untuk berkomunikasi." "Kamu cepat mundur." Mrs. Wilson memberinya tatapan putih dan berkata, "Hanya kemampuan ekspresi Anda. Saya tidak dapat menemukan orang yang lebih buruk dari Anda di seluruh keluarga Wilson." Harold segera berkata dengan tidak percaya, "Nenek, bagaimana apanya? Apa yang salah dengan kemampuan saya untuk mengekspresikan diri? Saya pikir saya cukup fasih." Mrs. Wilson berkata dengan sedih, "Jika Anda benar-benar pandai bicara, Elsa akan menjadi menantu dari keluarga Wilson kami. Jika Anda memegangnya, keluarga kami tidak akan menjadi seperti ini." Berbicara tentang ini, dia berkata dengan putus asa, "Tapi Harold, kamu tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuanmu untuk mengipasi api masih sangat bagus. Jika kamu tidak memfitnah Claire di telingaku, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku dan memberimu jabatan direktur yang aku janjikan padanya." Awalnya Claire adalah boneka. Selain itu, untuk membiarkannya menceraikan Charlie, dia tidak mendengarkan. Selain itu dia melakukan apa yang saya suruh, itu karena saat itu dengan paksaan Anda, gadis ini mulai mengembangkan tulang punggung, bahkan melihat saya di jalanan dan dia tidak tergerak. Omong-omong, dia memandang Harold, sangat tidak puas, dan berkata, "Harold, 3 kata, tidak layak untuk digunakan kembali, itu kamu." Harold tidak menyangka neneknya akan menegurnya, jadi dia terdiam beberapa saat dan hanya bisa menundukkan kepalanya karena malu. Noah buru-buru berkata, "Bu, jangan katakan apa-apa tentang Harold, kami memiliki kehidupan yang menyedihkan beberapa waktu lalu, tapi jujur, siapa yang tidak memiliki kesulitan dalam hidup mereka? Lihatlah adik laki-laki saya dan keluarganya, mereka mengalami kesulitan dalam beberapa tahun pertama, tetapi mereka perlahan-lahan menjadi lebih baik sejak saat itu. Karir Wendy berjalan lancar sekarang, jika dia memiliki panen yang baik dalam cinta dan karir, mungkin keluarga kita akan bangkit kembali." Mendengar ini, Nyonya Wilson tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Hei, saya dulu berpikir bahwa cucu saya baik, dan dia adalah orang saya sendiri. Tetapi sekarang saya melihat bahwa cucu perempuan saya jauh lebih dapat diandalkan daripada cucu saya." Setelah mengatakan itu, dia berbicara lagi dan meratap, "Jika saya tahu bahwa Wendy memiliki kemampuan yang begitu kuat, saya seharusnya memberikan perusahaan kepada Wendy untuk mengurusnya lebih dari setahun yang lalu, mungkin grup Wilson tidak akan pergi bangkrut hari ini." Bab 3203. Emosi Mrs. Wilson membuat Noah dan Harold, ayah dan anak itu menunduk malu. Melihat mereka berdua dalam keadaan yang begitu lemah, Nyonya Wilson merasakan ledakan penghinaan di hatinya, jadi dia berdiri untuk waktu yang lama dan berkata, "Kalian berdua berbaring di tempat tidur, aku akan pergi ke rumah Charlie dan berkeliling." Harold bertanya, "Nenek, untuk apa kamu pergi ke rumah Charlie?" Mrs. Wilson mendengus dingin, "Apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, saya akan mengejek mereka." Nu berkata dengan sedikit khawatir, "Bu, masalah kejatuhan Charlie, pada akhirnya, hanya spekulasi di pihakmu, itu belum dikonfirmasi. Jika kamu mengganggu mereka sekarang, seandainya Charlie belum gagal dan membersihkan kita dengan tangan, bukankah itu akan menjadi bencana yang tidak beralasan?" Mrs. Wilson berkata dengan nada menghina. "Mata bijak wanita tuaku, kapan mereka pernah terlihat salah? Saya katakan bahwa istri Anda tidak dapat diandalkan dan meminta Anda untuk mentransfer semua uang kepada saya, tetapi Anda tidak percaya. Lihat, istri Anda telah melarikan diri sekarang, kan?" Omong-omong, wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan mengutuk, "Pelacur yang tidak tahu malu, lari saja, beraninya dia mencuri uangku. Jika wanita jalang itu tidak mati, itu seperti Tuhan tidak memiliki mata." Nuh tidak bisa mengatakan apa-apa sekaligus. Masalah istrinya benar-benar membuatnya kehilangan muka. Mencuri uang wanita tua itu adalah masalah kecil, tetapi fakta bahwa dia diam-diam mengandung anak orang lain dan menginfeksi dirinya dengan penyakit adalah hal yang paling dibencinya. Harold angkat bicara saat ini. "Nenek, anak ini Charlie selalu sangat jahat,
Terkadang semakin kamu berpikir dia akan selesai, dia bisa bermain. Jadi saya pikir kita harus tetap low profile, dan ketika dia benar-benar goyah, maka belum terlambat untuk mengejeknya. Mrs. Wilson berpikir keras sejenak. Dia begitu terstimulasi oleh Charlie di dalam hatinya sehingga dia berusaha mencari kesempatan untuk membuat Charlie benar-benar malu. Namun, dia juga mengakui bahwa cucunya, Harold, memang ada benarnya. Pria ini Charlie selalu tidak bisa ditebak dan tidak bermain sesuai aturan, jadi dia benar-benar harus lebih berhati-hati dan tidak boleh ceroboh. Jadi, dia memikirkannya dan berkata, ayo lakukan dengan cara ini, aku akan pergi ke rumah mereka dulu dan menjelajahi kebenaran. Bab 3204. Harold buru-buru mengingatkan, Nenek, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Mrs. Wilson melambaikan tangannya, saya tahu apa yang terjadi di hati saya. Mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan gigi terkatup. Tidak. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Charlie, bagaimana aku bisa pergi dengan tangan kosong? Saya harus pergi ke pasar sayur dan membeli 2 kati daun bawang dan membawanya kepadanya. Harold bingung dan bertanya dengan takjub, Nenek, mengapa kamu ingin memberi Charlie daun bawang? Claire tidak memberi Charlie suami yang istrinya tidak setia. Harold baru saja menyebutkan cuckold, Nuh merasa kepalanya begitu hijau sehingga bersinar, dan dengan marah mengutuk, jangan menyebut cuckold di depanku. Harold tampak kesal, dan Nyonya tua Wilson berkata, ketika Charlie menggunakan bunga bakung untuk dijadikan daun bawang, dia membuat kami muntah dan diare dan kami ditarik ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Balas dendam ini, saya selalu ingat. Harold mengingat saat dia mengompol di rumah, tubuhnya menggigil, dan berkata, Nenek, aku juga selalu ingat balas dendam ini, tapi kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan membeli 2 pon daun bawang. Nyonya Wilson menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya, hanya saja, lebih baik aku pergi dan merasakan pantat mereka dulu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari kamar tidur. Wanita tua Wilson, yang selalu bangga, telah mengalami banyak kehangatan manusia sejak dia jatuh pada masa-masa sulit, tetapi yang paling membuatnya marah adalah bagaimana keluarga Charlie tidak peduli padanya. Awalnya, keluarga juga memberinya sedikit wajah, tetapi ketika dia bertekad untuk merebut villa keluarga, dia akhirnya benar-benar hancur dengan 4 anggota keluarga Charlie. Sejak itu, dia dipenjara, jatuh, dan bahkan direduksi menjadi menarik kantong plastik untuk pelanggan di supermarket. Keluarga Charlie tidak menjangkau dia, terutama Jacob memperlakukannya seperti udara di supermarket, yang membuatnya menyimpan dendam. Sampai hari ini. Tak lama kemudian, Mrs. Wilson datang ke pintu rumah Charlie dengan agresif dan langsung menekan bel pintu. Di dalam villa, setelah Charlie memasukkan kue ke dalam lemari es, dia kembali ke ruang tamu, tempat Claire dan orang tuanya masih sibuk di dapur. Pada saat ini, dia mendengar bel pintu, jadi dia bangkit dan pergi ke pintu depan. Bab 3205. Dia melirik monitor dan menemukan bahwa yang berdiri di luar halaman, secara mengejutkan, adalah Nyonya Wilson, jadi dia bertanya dengan suara dingin, apa yang Anda inginkan? Ketika Mrs. Wilson mendengar suara Charlie, dia dengan dingin mendengus dan berkata, biarkan aku masuk, aku ingin melihat Jacob. Charlie dengan santai berkata, maaf, Anda tidak diterima di sini, cepat pergi, atau saya akan mencari keamanan properti. Kamu. Nyonya Wilson dengan marah memarahi, ini adalah rumah anak saya, Anda mengatakan Anda tidak diterima. Aku masih harus masuk hari ini. Charlie tertawa dan berkata, memang benar mertuaku adalah anakmu, tetapi kamu harus jelas, ini rumahku, rumah itu terdaftar atas namaku, hak milik-milikku, jadi jika aku tidak membiarkanmu masuk, kamu tidak bisa masuk, mengerti? Mrs. Wilson sangat marah mendengar kata-kata Charlie dan berkata, Charlie, apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih guru yang bullies yang sama? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu, seorang penipu yang mencari nafkah dengan mengguncang segalanya, akan gagal. Charlie tidak bisa menahan tawa dan bertanya, sungguh, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan gagal? Kenapa aku bahkan tidak mendengarnya sendiri? Mrs. Wilson mencibir, Charlie, menurutmu benda kecilmu bisa lolos dari mata emas wanita tua ini? Berbicara tentang ini, wanita tua itu berkata dengan wajah menghina. Iya. Anda mengakuinya. Anda memang membodohi banyak orang kaya dan berkuasa sebelumnya, tetapi Anda harus tahu,
siapa di antara orang-orang ini yang bukan naga dan Phoenix di antara orang-orang? Mereka akan tertipu olehmu, hanya untuk sesaat, mereka dibutakan olehmu, mereka tidak dapat melihat kebenaran selama sisa hidup mereka. Pada titik ini, Mrs. Wilson memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya sambil mencibir. Saat tahun baru, saya melihat banyak orang datang ke rumah Anda untuk memberi Anda hadiah. Kenapa Anda berulang tahun hari ini dan tidak ada yang datang ke rumah Anda untuk memberi Anda hadiah? Apa alasannya? Kamu tidak tahu di dalam hatimu sendiri? Masih bermain bodoh denganku di sini? Charlie tertawa terbahak-bahak. Ternyata Mrs. Wilson menyimpulkan bahwa dasar kegagalannya adalah karena tidak ada yang datang ke rumahnya untuk memberinya hadiah hari ini. Ini benar-benar penutup mata daun, tidak melihat gunung, dunia licin dari lelucon besar. Namun, ketika Anda memikirkannya, pada kenyataannya, hidup bergantung pada apa yang disebut pengalaman, mata yang buta untuk menilai hal-hal seseorang, terlalu banyak. Dalam hidup, hanya untuk melihat orang lain mengendarai mobil mewah, mengira pihak lain memiliki uang besar, generasi kaya, dan kemudian pikiran untuk pergi ke belakang, dan akhirnya ditipu uang dan bahkan korban S3X. Tidak sedikit. Charlie masih ingat membaca berita, membeli barang bawaan untuk lintas negara, dan kemudian menabrak Mercedes-Benz G, menyamar sebagai pria muda kaya sambil berbicara tentang selusin pacar. Setiap pacar selama mereka melihatnya mengendarai G palsu, segera mengidentifikasi dia sebagai orang super kaya, dan kemudian dia menipu uang dan S3X, dan bahkan beberapa wanita belum lagi kehilangan uang, tetapi juga hamil. Dia mengira hanya wanita dengan cinta di otak mereka yang akan melakukan kesalahan seperti ini, tapi dia tidak menyangka Mrs. Wilson, yang sudah begitu tua, bisa sebodoh itu. Alasan mengapa tidak ada yang datang ke pintu untuk memberikan hadiah hari ini, karena mereka sudah lama menyapa terlebih dahulu, sebaliknya dengan jadwal hari ini. Setelah makan malam untuk pergi menonton konser Sarah, waktu begitu cepat, dan kemudian sekelompok orang datang ke pintu untuk memberikan hadiah, itu benar-benar akan membuat cemas. Hanya saja, bagaimana Mrs. Wilson mengetahui hal ini? Dia mengandalkan pengalamannya sendiri di pasar untuk menilai bahwa Charlie akan segera kedinginan, jadi inilah mengapa dia berpikir untuk datang untuk mengejek dan mengejek dengan benar, memalukan. Melihat bahwa Charlie tidak mengatakan apa-apa, dia merasa tebakannya 100% akurat. Jadi, dia menatapnya dengan wajah jijik dan berkata, "Kupikir filmmu ini akan direbut dalam waktu singkat, dan jika keluargamu ada di jalan, jangan bilang aku tidak merawatmu sebagai nenek, biarkan Claire kembali dan bersujud saya, dan saya akan membiarkan Wendy mengatur pekerjaan untuknya sebagai wanita yang sopan." Nyonya Wilson berkata dengan wajah sombong, "Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda, Wendy kami sekarang adalah IM dari perusahaan etiket terbesar di kota dan masa depannya cerah."